Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya kita semua senantiasa melimpah dengan berkat Allah. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Jangan mengikuti jalan Bileam. 2 Petrus 2 ayat 15 sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita masih mengingat seorang juru tenung bernama Bileam? Namanya dicatat dalam Perjanjian Baru juga Perjanjian Lama secara khusus di dalam kitab Bilangan. Bileam dianggap sebagai penyebab kemurtadan bangsa Israel dalam kasus Baal Peor. Dan dalam Perjanjian Baru, Rasul Petrus kembali menyebutkan nama Bileam ini sebagai tokoh yang menyesatkan banyak umat Tuhan. Karena itu disebut sebagai Jalan Bileam. Jalan Bileam bukan jalan menuju kemuliaan. Jalan Bileam adalah jalan penyesatan yang dapat menarik anak-anak Tuhan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Seperti apakah jalan Bileam itu? Beberapa di antaranya. Yang pertama, keserakahan. Cinta akan kekayaan dan hormat membuat Bileam sedia melakukan apapun. Ia berusaha untuk mengutuki bangsa Israel, namun Allah mencegahnya. Apakah Bileam berhenti? Tidak. Ia memberikan nasihat yang jahat yang menyebabkan bangsa Israel menduakan Tuhan. Semua upaya dilakukan Bileam demi mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Sifat serakah dapat membuat seseorang menghalalkan segala cara asalkan dirinya sendiri yang diuntungkan. Bagian yang kedua, seperti apakah jalan Bileam? Yaitu kebebalan. Bileam memang dicegah oleh Tuhan dari upaya mengutuki bangsa Israel. Bahkan Tuhan pun menegurnya melalui keledai Bileam sendiri dan mencegahnya supaya jangan terus berjalan ke jalan yang jahat. Namun semua itu sia-sia karena Bileam sudah menjadi bebal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang bebal tidak akan mempedulikan nasihat dari siapapun. Bahkan teguran Tuhan pun tidak diindahkannya. Bagian yang ketiga, yaitu ajaran sesat. Bileam memberikan ajaran yang menyesatkan dan juga membuat umat Tuhan mendua hati. Pertama-tama dari ajaran Bileam adalah membuat orang masuk perangkap, lalu menjerat mereka dengan nasihat yang salah atau pengajaran palsu. Ajaran Bileam ini akan membuat umat Tuhan memiliki beberapa keberatan terhadap kebenaran Injil. Dan pada akhirnya, mereka yang disesatkan akan menganggap bahwa keberatan mereka itu nampaknya begitu masuk akal dan seolah-olah itulah yang benar. Dengan cara ini, orang yang tidak berakar kuat, orang yang tidak tahu apa-apa akan dibuat menjadi ragu, lalu pada akhirnya mempertanyakan kebenaran yang sesungguhnya yang telah mereka terima dari pemimpin rohani mereka sebelumnya.
Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengikuti jalan Tuhan dan bukan jalan Bileam. Jalan Tuhan membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar, tetapi jalan Bileam hanya membawa kepada kehancuran. Kiranya kita makin teguh dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.